Batasan dalam bahasaku merupakan batasan dari duniaku. Ludwig Wittgenstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang arif dan budiman, moderator selaku pemimpin jalannya debat, sang penghitung waktu, dan tak lupa pula rekan berpikir kritis kita pada malam hari ini, yaitu tim afirmatif dan tim oposisi yang sedari awal saya unggulkan, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan kita pada malam hari ini, perkenankanlah saya memperkenalkan anggota tim kami. Perkenalkan, saya Salsabila selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Saya bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memberikan definisi, menyampaikan latar belakang, dan menyampaikan argumen mengapa kami tidak mendukung mosi kita pada malam hari ini. Selanjutnya rekan saya Taskia Putri Sriwijaya selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Ia akan menyanggah argumen dari tim afirmatif dan memberikan argumentasi untuk mendukung argumen-argumen yang telah saya sampaikan disertai dengan bukti dan data yang valid. Selanjutnya rekan saya Aisyah Turido selaku pembicara ketiga dari tim oposisi. Ia akan menyanggah argumen dari tim afirmatif dan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada malam hari ini serta menyampaikan kesimpulan. Langsung saja mosi kita pada malam hari ini, yaitu Dewan ini percaya harus ada regulasi pengguna bahasa asing di Indonesia. Maka variabel definisi yang perlu kita ketahui, yang pertama regulasi, yang kedua bahasa asing. Regulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengaturan. Lengkapnya, regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sedangkan bahasa asing adalah bahasa milik bangsa lain yang tidak termasuk bahasa Indonesia atau bahasa daerah, seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, dan sebagainya. Latar belakang mengapa kami sangat tidak mendukung mosi kita pada malam hari ini, dikarenakan jika kita membahas kebijakan regulasi pengguna bahasa asing di Indonesia, rasa-rasanya kebijakan ini sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya saja, kita sama-sama mengetahui sejak dulu sampai sekarang bahwa bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib untuk jenjang sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Bahkan bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Pun demikian saat di perguruan tinggi, sebagian besar perguruan tinggi menetapkan syarat-syarat khusus untuk calon lulusannya, yaitu misalnya menetapkan skor TOEFL untuk mencapai kelulusan. Bahkan dari hasil riset pada tahun 2019 menunjukkan bahwa keterampilan berkomunikasi dengan bahasa asing dianggap penting oleh 96% perusahaan yang ada di Indonesia dengan alasan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa umum dalam dunia bisnis. Belum lagi jika kita menimbang bahwa kita hidup di zaman globalisasi, di mana zaman ini menuntut setiap negara agar tidak tergilas oleh arus global. Maka hal inilah yang melatar belakangi kami sangat tidak mendukung mosi kita pada malam hari ini. Maka dari itu, selamat datang di argumen kami. Jika pembicara pertama menyetujui mosi kita pada malam hari ini dengan alasan bahwa mosi kita pada malam hari ini dapat membantu untuk meningkatkan kembali rasa nasionalisme yang sempat tergilas oleh keberadaan bahasa asing, maka saya rasa pembicara pertama tim afirmatif tersebut telah keliru. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya penguasaan bahasa asing dengan nasionalisme seseorang itu tidak ada korelasinya sama sekali. Dapat kita lihat para pendiri bangsa ini, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta, memiliki kemampuan berbahasa asing yang sangat mumpuni. Namun, kita tidak bisa lagi meragukan nasionalisme yang tertanam dalam dirinya. Maka dari itu, artinya nasionalisme tidak ada kaitannya dengan bahasa asing yang dimiliki oleh seseorang, melainkan nasionalisme
berkaitan dengan komitmen yang dimiliki individu terhadap bangsanya. Selanjutnya, kemampuan berbahasa asing sangat memberikan keuntungan untuk memperdalam pengetahuan mengenai budaya negara lain, yang mana hal ini dapat membantu kita mengetahui dunia dengan lebih luas dan dapat memberikan kesempatan kepada kita untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita menguasai bahasa asing, maka dunia ada berada di genggaman kita. Memang benar bahwa dunia saat ini telah berbeda dengan dunia pada tahun 1928, di mana saat Sumpah Pemuda dikumandangkan. Dunia saat ini merupakan dunia yang telah dipersempit dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Dunia saat ini telah bukan lagi dunia yang dibatasi oleh daerah teritorial, melainkan dunia yang seakan dipersatukan oleh teritorial karena kemajuan pengetahuan dan teknologi serta kerjasama antar daerah. Maka dari itu, untuk mengatasi dunia yang demikian diperlukan kemampuan komunikasi yang baik, apalagi komunikasi dengan menggunakan bahasa asing, agar kita mampu bersaing dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global. Maka kami tegaskan sekali lagi bahwa kami dari tim oposisi sangat tidak mendukung mosi kita pada malam hari ini, yaitu Dewan ini percaya harus ada regulasi pengguna bahasa asing di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.